Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hairiyah Nurul Insani dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari manusia dan lingkungan. Apa aja sih pengertian dari manusia dan lingkungan itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Pengertian manusia. Apa sih pengertian manusia itu? Nah, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk individu yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Nah, manusia juga berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Ngomong-ngomong soal lingkungan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan. Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup itu tinggal dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terikat secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang semestinya. Kehidupan manusia juga tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosial. Jadi, ketika kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Lingkungan juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Apa sih lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial itu? Menurut New World Encyclopedia, lingkungan alam terdiri dari unsur biotik dan abiotik. Nah, unsur biotik adalah lingkungan alam yang tersusun dari unsur-unsur yang hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan unsur abiotik yaitu terdiri seperti air, batu, dan tanah. Jadi, lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk karena proses alam. Misalnya, seperti pegunungan, sungai, dan hutan. Ialah bentuk dari lingkungan alam. Lingkungan alam juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama lingkungan darat. Nah, lingkungan darat itu meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Yang kedua, lingkungan air. Lingkungan air itu terdiri dari danau, sungai, laut, dan rawa. Lingkungan alam memiliki manfaatnya, yaitu yang pertama sebagai sumber air untuk mengairi sawah dan kolam, yang kedua sebagai sumber untuk dialirkan ke rumah, yaitu untuk kebutuhan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh dari lingkungan alam, yaitu air terjun Madakaripura di Indonesia. Air terjun Madakaripura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Purbolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Selanjutnya yaitu lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan itu berbeda dengan lingkungan alam, di mana lingkungan alam itu dapat terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan buatan justru melibatkan kreativitas dan keuletan dari tangan manusia. Lingkungan buatan merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Jadi, lingkungan buatan adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga, yaitu mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Lingkungan buatan manusia terdiri dari bentuk-bentuk kota yang dibangun di struktur fisik dan pengaturan ruangnya serta pola-pola perilaku sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk lingkungan fisik tersebut. Contoh dari lingkungan buatan yaitu seperti sawah, taman, bendungan, tambak, jalan, sekolah, mal atau pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ancaman lingkungan buatan, yaitu limbah. Baik limbah tersebut berupa gas atau debu maupun cair atau padat. Perbedaan limbah dapat merusak lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara, darat, air, maupun laut, yang dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
Lingkungan buatan juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua, sebagai tempat rekreasi, yang ketiga, sebagai sarana edukasi, dan yang keempat, sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari, di mana lingkungan sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Dalam lingkungan sosial terjadi interaksi sosial, yaitu suatu hubungan antara dua orang atau lebih, yang dalam hubungan tersebut, perilaku atau tindakan seorang akan mempengaruhi, mengubah, memperbaiki perilaku atau tindakan individu yang lain, ataupun sebaliknya. Dalam lingkungan sosial, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, yaitu seperti imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, yaitu ada juga beberapa nilai-nilai dan norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kebiasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.